Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru, kayaknya belum terlambat karena baru hari yang ke-6. Selamat tahun baru buat saudara yang streaming pagi hari ini. Saudara, saya mau share sebuah tema yang sebetulnya simple, sederhana dan mungkin juga sering saudara dengar, yaitu tentang smile. Apa itu smile? Tersenyum saudara ya. Ada yang nggak bisa senyum pagi ini? Atau ada yang sudah kebanyakan senyum? Oh, ada yang nggak bisa senyum dari pagi ya. Mungkin lagi sakit gigi saudara. Saya mau cerita dulu saudara sekali, ini sebuah cerita fiktif tetapi ini sebuah ilustrasi yang sangat bagus dan ini menginspirasi saya untuk saya menyampaikan firman pagi ini. Di sebuah desa yang sangat tenang saudara, tinggallah seorang kakek yang sangat bijaksana. Ya biasa kan, sebuah desa yang sangat tenang, tinggallah seorang kakek yang sangat bijaksana. Suatu ketika kakek ini sedang berjalan-jalan di desa itu dan dia menjumpai seorang pemuda sedang duduk diam termenung. Ya, mukanya seperti punya masalah yang begitu banyak. Kemudian si kakek ini berkata, "Hai nak, selamat pagi." Pagi kakek. "Dari tadi kakek perhatikan mukamu murung sekali. Ada apa? Tidak seperti biasanya, mukamu seperti itu." Si kakek itu berkata. Kemudian dengan muka yang masih cemberut, dengan muka yang penuh dengan beban, anak ini berkata, "Iya kek, bagaimana saya mau tersenyum? Bagaimana saya mau bergembira? Karena sepanjang hari ini, beberapa hari yang saya alami, saya mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak problem, begitu banyak tekanan dalam hidup saya. Sehingga membuat saya nggak bisa tersenyum, membuat saya nggak happy, nggak bahagia." Kemudian kakek yang bijaksana itu juga ikut tersenyum kecil saudara dan berkata, "Ayo ikut saya." Kemudian diajaklah si anak ini ikut dengan kakek ini dan dia bilang begini, "Sini duduk di sini dan saya mau ngomong sama kamu ya. Sekarang ikuti apa kata saya." "Oke, baik kek." "Kamu ambil gelas, diisi dengan air dan juga bawa ke sini 2 genggam garam." Kamu ambil 2 genggam garam di rumah kamu atau di mana saja, kamu cari di warung juga boleh. Bawa ke sini dengan 1 gelas air. Kemudian dengan muka yang gak semangat saudara, karena disuruh sama kakek yang bijaksana ini, maka si anak ini dia pergi, dia cari, dia pulang, kemudian dia ambil 1 gelas air dan dia bawa 2 genggam garam. Setelah datang lagi kemudian dia berkata, "Ini kek 1 gelasnya dan ini ada 2 genggam garam yang sudah saya ambil." Kemudian kakek itu berkata, "Sekarang kamu ambil 1 genggam garam dan masukkan ke dalam gelas yang ada airnya tadi. Kemudian kamu aduk." Anak ini ogah-ogahan juga saudara, ini maksudnya apa nih si kakek ya? Apa hubungannya antara masalah saya dengan garam? Kemudian si anak ini nurut, dia ambil 1 genggam garam, masukkan ke 1 gelas air, kemudian diaduk. Kemudian kakeknya berkata, "Sekarang coba minum." Kemudian si anak ini mulai minum, belum habis segelas, baru ngicip 1 teguk. Dia langsung begini, "Wah, waduh, apa yang terjadi nak?" Kata si kakek. "Pahit kek, asin banget, asin banget." "Oh asin ya? Asin kek." "Oke, yuk sekarang ikut saya." Anak ini diajak sama kakek tadi saudara. Dia pergi ke sebuah danau yang tidak jauh dari tempat dia ada tadi mereka berdua. Kemudian mereka duduk di danau dan si kakek ini berkata, "Sekarang ambil sisa garam yang tadi. Sisa garam yang 1 genggam yang kamu bawa tadi, mana? Ambil." Anak ini kemudian ambil dan kakek ini berkata, "Sekarang kamu masukkan 1 genggam garam tadi ke air danau itu." Kemudian si anak itu datang ke danau dan dia tebarkan garam itu ke danau. "Sudah? Sudah kek?" Mereka berdua cari batu dekat danau, kemudian mereka duduk dan kakek ini berkata, "Sekarang kamu ambil air dari danau itu dan minum." Kemudian si anak ini mulai mendekat ke danau, dia pakai 2 tangannya, kemudian dia mulai minum dari air danau itu saudara. Pertama dia ambil, icipin sedikit, ambil lagi, sekali, 2 kali, 3 kali. Kakak ini dia memperhatikan dan kemudian dia bertanya, "Bagaimana rasanya nak?" "Seger banget kek, enak, seger. Terus rasa pahit yang di tenggorokan saya tadi mulai hilang. Rasa asin di mulut saya yang tadi saya minum air dari gelas tadi mulai hilang." Kemudian kakek itu berkata, "Ya, air danau ini jernih bening karena sumber airnya dari atas mengalir ke bawah.
dan kamu minum. Sekarang coba minum lagi. Kakek itu berkata, si anak ini coba ambil lagi saudara sampai puas. Sudah puas? Kata si kakek. Sudah kek, ada rasa asinnya? Gak ada kek, gak ada sama sekali. Seger, enak, fresh. Sang kakek berkata, nak, hidupmu, masalahmu itu seperti garam. Kamu punya 2 garam dengan jumlah yang sama, 2 genggam. Tetapi yang 1 genggam kamu masukkan ke dalam gelas dan ketika kamu minum rasanya asin dan pahit. Dan 1 genggam lagi garam yang sama kamu masukkan ke dalam sungai, ke dalam danau yang bening. Kamu minum airnya berkali-kali, tidak ada sedikit pun rasa asin dari air danau itu. Masalahmu itu seperti garam. Problemmu itu seperti garam. Pergumulan hidupmu itu seperti garam. Yang mungkin cuma segenggam. Tuhan sudah menakar masalahmu. Tuhan tidak memberikan masalahmu lebih dari kekuatanmu. Tuhan sudah tahu kemampuanmu. Cuma masalahnya, si kakek berkata, yang membedakan air itu asin atau air itu segar, itu bukan garamnya. Tetapi wadah atau hatimu ketika garam itu dicemplungkan, ditabur. Ketika garam dan masalah itu masuk di dalam gelas, itu ibaratnya masalah itu sedang masuk di dalam hatimu yang segede gelas. Maka itu akan menjadi pahit dan asin dalam hidupmu. Tetapi ketika hatimu, ketika hidupmu sebesar danau, maka garam yang cuma segenggam tadi ketika ditaburkan masuk dalam hatimu, maka tidak akan terasa asin apa-apa. Tidak ada efeknya, kata si kakek. Jadi mulai dari sekarang kamu tinggal pilih. Hatimu mau jadi gelas atau jadi danau. Itu yang menentukan kamu akan merasakan asin atau kamu akan merasakan kesegaran. Amsal 4 ayat 23 berkata begini saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan The Message bilang begini. Keep vigilant, watch over your heart. That's where life starts. Hati kita, hati saudara dan saya itu adalah wadah kehidupan. Tempat kita untuk apa? Untuk mulai berpikir, untuk mulai bertindak. Kenapa? Karena hidup kita itu sebagian besar itu diawali dari hati. Bukan karena situasi, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan juga karena orang lain. Hati kita itu yang menentukan bagaimana kualitas hidup saudara dan saya. Di awal tahun yang baru ini, saya akan mengajak saudara dan saya, mari kita menyiapkan hati kita dengan baik, supaya sepanjang tahun ini, apa yang Tuhan sedang janjikan buat kita, itu bisa kita terima. Amin. Jangan sampai semua firman, jangan sampai semua janji yang Tuhan sudah siapkan, itu tidak jadi dalam hidup kita karena kita salah menjaga hati. Kata hati dalam Amsal tadi itu dari bahasa Ibrani yaitu lev atau levav. Artinya apa? Pusat pikiran, pusat keputusan saudara, pusat kehendak dan motivasi hidup saudara. Jadi menjaga hati itu bukan cuma sekedar menjaga perasaan. Orang selalu berpikir kalau hati itu hanya hubungannya dengan perasaan. Tidak hanya itu saudara. Tetapi menjaga apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita izinkan, apa yang kita putuskan. Itu sumbernya dari hati. Makanya terjemahan bahasa Inggris bagus sekali. Keep vigilant watch. Itu artinya jaga, berjaga-jaga. Aware, waspada. Berjaga terus menerus, tidak lengah. Sadar apa yang masuk dalam diri kita. Itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Dan itu kalau hati kita tidak dijaga, watch over, vigilant.
tidak di-aware, tidak berjaga dengan sungguh-sungguh kayak orang jaga malam gitu saudara ya. Kalau nggak jaga sungguh-sungguh, kalau kita lengah, maka ada sesuatu yang sangat mengerikan bisa terjadi dalam hidup kita. That's where life starts. Artinya kualitas hidup saudara ditentukan dari dalam, inner, dari dalam hidup kita. Saudara boleh berdandan cantik kayak apapun, saudara boleh berdandan seperti bintang film tercantik di dunia sekalipun saudara. Tetapi kalau kualitas hidup saudara, hati saudara dan saya tidak dijaga sungguh-sungguh, maka yang kelihatan bukan cuma cantiknya doang saudara, fisiknya. Makanya Paulus berkata manusia jasmani boleh merosot, tambah tua, tambah jelek. Tapi dia berkata manusia batinia, hatiku, hidupku, inner beauty orang bilang. Kecantikan dari dalam itu yang lebih penting. Karena apa? Perubahan hidup sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Masalah hidup seringkali akarnya dari hati yang gak dijaga. Hati yang gak beres. Lukas 6 ayat 45 terjemahan sederhana bilang begini, bagus banget saudara. Manusia juga seperti pohon, orang baik selalu menghasilkan perbuatan yang baik. Karena seluruh perbuatannya itu berasal dari isi hatinya yang baik. Tetapi orang jahat selalu menghasilkan perbuatan yang jahat. Karena isi hatinya pun jahat. Jadi apa saja yang kita ucapkan dan lakukan pasti menunjukkan isi hati kita. Jadi kalau saudara hatinya lagi jahat, lagi nggak beres, ucapan saudara nggak beres, perbuatan saudara juga pasti nggak beres. Firman berkata orang jahat saudara. Kalau hati kita tidak dijaga, hatinya jahat, maka yang keluar juga semua adalah yang jahat saudara. Oleh karena itu tuh menerima sesuatu yang baik. Kemarin waktu tahun baru, Bu Nani bilang in out. Apa yang keluar dari hidup saudara itu ditentukan dari apa yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Masalah tidak selalu bisa dihilangkan, betul saudara? Gak bisa dihilangkan. Tetapi Tuhan bisa membesarkan hati kita. Seperti yang cerita tadi saudara. Garam tetap garam, dia asin. Kita gak bisa merubah asinnya garam. Tetapi yang bisa dirubah adalah saudara mau buang garam itu di dalam gelas, 1 gelas air, atau di dalam 1 hektar danau yang begitu luas. Tergantung dari saudara dan saya. Masalah gak bisa dihilangkan, selalu bisa datang. Awal tahun baru sudah banyak masalah saudara ya. Kita terus berdoa di Cirebon juga terutama. Kita terus berdoa untuk cuaca, kita terus berdoa untuk keamanan dan sebagainya. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita minta Tuhan membesarkan hati kita. 2 Korintus 12 ayat 9, Paulus bilang begini, tetapi Tuhan menjawab, kebaikan hati Tuhan sudah cukup bagi saya. Karena kuasa Tuhan menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Ketika Paulus lemah, kuasa Tuhan nyata. Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. Ada duri dalam daging, ada pergumulan dalam hidup Paulus. Tapi dia bilang ini cukup kasih karunia Tuhan buat saya. Dia sedang memperbesar hatinya saudara. Untuk dia menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Tuhan tidak selalu mengurangi garam dalam hidup saudara. Tuhan tidak selalu mengurangi masalah dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan izinkan terjadi. Tetapi Tuhan akan memperluas danau hati saudara dan saya. Supaya garam itu ketika masuk tidak berasa apa-apa saudara. Amin. Tuhan tidak menghilangkan masalahmu. Tetapi dia akan terus memperbesar hati saudara.
memperbesar hidup saudara, memperbesar penerimaan saudara. Kalau orang sana bilang memperbesar rasa ikhlas saudara. Ikhlas, rela, mengucap syukur dengan apa yang terjadi. Itu artinya saudara sedang diperbesar hatimu. Bukan hati yang segini jadi gede, bukan. Tapi bagaimana saudara bisa menerima segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak nyaman. Ketika itu masuk dalam hidupmu tidak mempengaruhi kualitas hidup saudara. Sebaliknya, hati yang sempit saudara akan menghasilkan akar pahit. Ibrani 12 ayat 15 bilang begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Terjemahan yang lain, jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian. Sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Jaga jangan sampai saudara tumbuh akar pahit. Dalam terjemahan Indonesia masa kini bagus banget. Jangan sampai tumbuhan beracun itu saudara dan saya. Jangan sampai ada yang menjadi tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian. Kenapa? Karena kita tidak menjaga hati kita dengan baik. Akar pahit dalam bahasa Yunaninya risa piskrias, yaitu kepahitan akar yang tumbuh diam-diam secara kuat, saudara. Akar itu tumbuhnya ke bawah, saudara. Dia nancep terus ke dalam, saudara, secara diam-diam gak kelihatan. Tetapi ketika dicabut susah. Ya, kepahitan itu nggak bicara masalah emosi. Kepahitan itu nggak bicara cuma sekedar ya cuma marah gitu, enggak saudara. Tetapi ini menjadi sebuah akar, menjadi sebuah tumbuhan yang beracun dan itu bisa mempengaruhi orang lain, merusak pribadinya, pribadi orang itu bahkan bisa merusak orang lain, membawa kesukaran, membawa kerusakan buat orang lain. Makanya kalau ada orang yang hatinya nggak beres, ketemu dengan orang lain, maka dia bisa menjadi racun buat orang lain. Dia bisa membawa atmosfer yang tidak enak. Dia bisa membawa sebuah pengaruh, bisa membawa sebuah nuansa yang nggak nyaman, saudara. Makanya perlu berhati-hati. Jangan saudara dan saya menjadi orang yang hatinya sempit, kemudian lama-lama jadi akar pahit. Akar pahit yang tumbuh dalam dan ketika dicabut susah banget saudara. Ketika tumbuh bukan menjadi tumbuhan yang baik, tetapi menjadi tanaman yang beracun. Yang bisa mempengaruhi orang lain, yang bisa membuat orang lain jadi susah. 2026 kita masuk tahun yang baru 6 hari saudara. Artinya apa? Ini baru anget-angetnya 2026. Kalau 2025 saudara banyak mengalami hal-hal yang pahit dalam hidup saudara. Saudara harus tebas dan harus cabut itu. Jangan sampai akar itu tetap saudara bawa di tahun 2026. Amin saudara. Jangan sampai saudara hidup di 2026 tetap dalam kondisi hati yang cuma segede gelas saudara. Tapi perbesar hatimu, perbesar kerelaanmu. Supaya ketika apapun yang Tuhan sedang kerjakan, apapun yang sedang Tuhan lakukan dalam hidupmu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, saudara bisa menerima itu dengan penuh rasa syukur. Dan tidak membuat saudara tumbuh akar pahit. Hati yang luas membuat masalah hilang kuasanya. Amin saudara. Hati yang besar membuat masalah hilang kuasanya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas, apa saudara? Marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Sebelum saudara marah, mulutnya marah ngamuk keluar, itu udah marah dulu di sini. Benar ya saudara ya? Udah
Belum ketemu orangnya, belum ketemu orangnya. Begitu ketemu orangnya, ceder ya kayak bom peledak saudara. Ketika saudara lekas marah dalam hati, itu saudara dikatakan apa saudara? Orang? Nah, saudara yang ngomong kan. Kalau saudara sudah marah dalam hati, sudah jengkel sama orang, sudah nggak beres hatinya, itu artinya saudara sedang mengukur hatimu segede gelas. Betul saudara? Kenapa? Ya garamnya segenggam dimasukin ke gelas. Kalau nggak percaya coba di rumah ambil garam 3 sendok, masukin ke gelas satu gelas. Ya kan? Nggak ada yang mau minum saudara. Jangan lekas-lekas marah. Hati yang luas membuat masalah hilang kuasanya. Ketika hatimu luas, ketika hatimu penuh kerelaan, ketika hatimu penuh dengan pengampunan, maka ketika ada orang yang bikin saudara marah pun, mungkin cuma kesenggol, cuma wis lah. Nggak sampai meledak saudara. Jika hati kita seluas danau saudara, jika hati saudara seluas danau tadi, kita tidak akan cepat bereaksi dengan apa yang orang lakukan yang tidak baik dalam hidup kita. Betul? Kalau orang lakukan yang jahat, kita nggak langsung bereaksi. Ini perlu belajar, saya juga belajar, semua pasti belajar, nggak gampang. Bener nggak? Meluaskan hati itu nggak gampang. Kadang-kadang udah luas, kecil lagi saudara. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang manusiawi juga. Kalau hati kita seluas danau, kita tidak mudah untuk tersinggung. Hanya gara-gara sesuatu yang kecil tersinggung, iri hati, marah, sakit hati, dendam dan sebagainya. Artinya saudara hatinya segede gelas. Tapi kalau hatimu seluas danau, saudara mudah mengampuni. Amin. Saudara tidak menyimpan dendam. Saudara tetap tenang ketika saudara ditekan, ketika saudara mengalami problem, tenang. Aduh Tuhan, apa nih yang terjadi? Tenang, tetap tenang. Kenapa? Hatimu seluas danau saudara. Tetap mengasihi ketika saudara difitnah, ketika saudara disakiti, ketika saudara mungkin ditipu orang, ketika saudara dibohongin orang dan sebagainya. Hatimu tetap bisa tenang, hatimu tetap bisa menerima. Kalau hati kita seluas danau, masalah masuk tapi masalah itu akan tenggelam. Tidak berasa saudara. Ada masalah enggak? Ada. Berasa enggak? Kagak. Betul saudara? Ketika luka itu datang, ketika hatimu seluas danau saudara. Ketika luka itu datang sih lukanya tapi nggak menguasai kita. Ada sih tahu sih sedih, ya mungkin nangis, mungkin kecewa, tapi tidak menguasai. Kenapa? Karena hati kita jauh lebih besar, jauh lebih rela, jauh lebih bisa mengampuni, jauh lebih bisa menerima. Akan apa yang orang lain lakukan, akan apa problem proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika masalah datang, tenggelam, hilang saudara. Tenggelam ke dalam danau, karena hati kita seluas danau. Garam tetap garam, masalah tetap masalah. Tetapi efeknya ditentukan oleh wadah hati kita. Amin saudara? Garam tetap garam. Dia akan asin ketika dia dimasukkan dalam 1 gelas air. Terasa asinnya, tapi ketika dia ditebar di 1 hektar danau, asinnya nggak berasa saudara. Efeknya ditentukan oleh wadah hati saudara dan saya. Masalah tetap masalah, tapi efeknya tergantung hatimu dan hatiku. Ya, bagaimana menerima itu saudara. Jika hati kita seperti gelas, maka hidupmu dan hidupku bisa pahit. Tapi kalau hati kita seperti danau, maka hatimu dan hatiku tetap jernih dan segar. Ketika orang minum dari danau itu tetap rasanya segar. Walaupun pernah ada orang tebarin 1 genggam garam saudara. Mari jaga hati saudara dan saya sungguh-sungguh dengan baik di tahun ini. Supaya apa? Supaya ketika kita berjalan di dalam penetapan Tuhan, kalaupun ada problem di tengah-tengah perjalanan tahun ini, kita berkata, Tuhan, aku perluas hatiku. Walaupun ada duri dalam daging, Paulus berkata, aku tetap melihat kemuliaan Tuhan.
batinku boleh merosot. Batinku tetap kuat, lahiriahku boleh merosot, tapi batiniahku tetap kuat, diperbaharui dari hari ke hari. Hati kita diperbaharui dari hari ke hari. Menjadi tua itu pasti karena usia. Tetapi menjadi dewasa dalam Tuhan, menjaga hati saudara, itu adalah pilihan. Itu adalah keputusan saudara dan saya, mau atau tidak. Ada satu cara yang simpel bagaimana saudara meluaskan hati, yaitu senyum. Tuh, Cigigin belum diomong udah senyum. Smile, tersenyumlah saudara. Kenapa? Senyum itu nggak perlu nunggu hati kita bahagia baru senyum. Kalau hatinya bahagia senyum, kalau lagi punya duit banyak senyum saudara. Nggak perlu tunggu hatimu bahagia. Senyum itu membantu membuat ketenangan batin kita. Betul saudara ya? Senyum tidak menghilangkan garam dalam hidup saudara. Senyum tidak menghilangkan masalah dalam hidup saudara dan saya. Tetapi minimal mengurangi efeknya. Senyum tidak mengurangi saudara sakit hati ditipu orang. Tapi minimal ketika saudara tersenyum, saudara mengurangi efeknya. Karena hati kita mulai bisa menerima semua itu dengan baik. Senyum itu gak bayar saudara. Senyum itu gampang. Kapanmu saudara mau, saudara bisa tersenyum. Gampang. Gak perlu belajar. Gak ada kursus senyum. Kursus senyum gak ada. Tersenyumlah sebelum tersenyum itu dilarang atau bayar saudara. Makanya modalnya asyir itu adalah senyum. Shalom, shalom. Dengan senyum orang yang tadinya hatinya gak beres. Ngelihat jabat tangan dengan senyum. Itu langsung vibranya saudara ngalir saudara. Orang aduh enak banget ya ngelihat tante ini senyum terus. Tapi hati-hati. Jangan di pojok sendiri, saudara senyum kiri, senyum kanan, jalan di trotoar, senyum sendiri. Orang bilang, iki apa ini ya? Hati-hati saudara. Senyumlah di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dengan orang yang tepat saudara. Senyum saja saudara. Secara biologis saudara, ini biologis saudara. Ketika orang tersenyum, otak itu melepaskan hormon. Namanya hormon dopamin. Itu membuat senang, membuat semangat. Betul nggak? Kalau saudara senyum kan semangat saudara, senang. Senang, ya semangat. Kemudian otak juga melepaskan hormon serotonin. Itu membuat emosi saudara stabil, lebih tenang, depresinya mulai berkurang. Senyum aja, happy, smile. Hormon juga melepaskan, otak juga melepaskan hormon endorfin. Hormon apa? Saudara tidurnya berkualitas, nyenyak. Imunitas saudara naik, nggak sakit, nggak mudah sakit saudara. Karena senyum, happy. Kenapa bisa happy? Karena hati saudara luas. Tubuh juga menurunkan kortisol. Apa itu hormon kortisol? Cemasnya berkurang. Tekanan darahnya jadi stabil. Coba saudara hatinya gak beres, ditensi, naik pasti 140 saudara. Tapi kalau saudara lagi happy, lagi bahagia, yang tadinya 145, 150, berapa tensinya? 110/80, normal bu. Wah senyum terus dong tiap hari. Kenapa? Karena senyum itu menurunkan kortisol, membuat tekanan darah saudara menjadi baik. Cemas saudara menjadi hilang. Kegalauan saudara menjadi hilang. Mau senyum saudara? Nah, Pengkhotbah 8 ayat 1 bilang begini. Alangkah senangnya orang bijaksana, ia tahu jawaban atas segala perkara. Hikmat membuat dia tersenyum gembira. Sehingga wajahnya cerah senantiasa. Kalau mau awet muda, gak usah facial, gak usah skincare, perbanyak senyum. Kenapa? Wajahnya akan cerah senantiasa.
Ada orang skincarean terus jarang senyum, ya tetap baik, cepat keriput saudara. Ya. Makanya kalau mau sehat, senyum. Karena firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Ketika hatimu gembira, mukamu berseri-seri. Mukamu bahagia, muka saudara tersenyum gembira, cerah senantiasa. Orang bilang, Ci katanya habis ketipu ya, kenapa kok senyum terus, kenapa bahagia terus. Iya, saya melapangkan hati, saya menerima semua itu dengan syukur. Dan saya mau tetap tersenyum dalam segala keadaan. Karena itu membuat muka saudara akan cerah senantiasa. Ci umur berapa? 75, kayak 42 ya Ci. Nah, kan gitu saudara. Paling senang kalau udah ngomong begitu saudara. Ya, kayak pimpinan saya, sebelah meja saya itu gitu. Ci umur berapa? Udah 70 lebih. Dikira 40, senyum terus sih. Makanya saya sama Miss Ina, Miss Lani bertiga kalau dua nggak masuk, kita sedih. Gak ada yang bikin kita tersenyum. Karena kita bertiga itu kalau di ruangan ngebully terus. Pokoknya kita saling ledek-ledek supaya apa? Supaya nggak stres saudara. Supaya bisa tersenyum. Makanya liburan hampir 3 minggu ini kita lonely. Senyumnya cuma di grup. Ya. Di grup kan nggak enak. Tapi nanti coba kalau kita udah masuk sekolah saudara ya tanggal 8. Wah pasti banyak cerita. Ya banyak hal yang bisa membuat kita tersenyum. Senyum bukan tanda hidup tanpa masalah. Amin. Melainkan tanda hati batin kita cukup kuat untuk tetap bisa bersyukur. Amin saudara? Amin. Jadi kalau saudara senyum bukan tanda nggak ada masalah. Bukan. Tetap ada masalah mungkin terjadi. Tetapi batin kita tetap bisa bersyukur. Saudara saya mau tutup dengan satu klip yang sangat bagus dari Mary Riana. Saudara dengar baik-baik video pendek ini. Renungkan baik-baik karena ini yang mungkin saja sedang terjadi dalam hidup kita. The power of smile. Ya, kuasa dari senyum. Kuasa dari saudara meluaskan hati, melapangkan hati akan membawa mujizat dalam hidup saudara. Sudah siap, Mas? Ya, silakan diputar, saudara. Banyak orang suka bertanya kepada saya, Miss Mary, kok bisa sih selalu senyum terus? Emangnya hidupnya nggak ada masalah ya? Miss Mary, kok bisa sih kayaknya senyum terus? Emangnya semua baik-baik aja ya? Kayaknya enak banget deh hidupnya, selalu bahagia, selalu bisa tersenyum. Well, sebenarnya sama seperti kamu, saya juga sama-sama manusia yang bisa merasakan berbagai macam perasaan. Senang, sedih, terharu, marah, kecewa, bangga, juga bahagia. Tapi kadang apapun yang sedang saya rasakan, sebuah senyuman bisa mengubah segalanya. Apapun yang terjadi, saya akan selalu berusaha untuk tetap tersenyum dan berterima kasih. Saya tersenyum bukan karena saya tidak punya masalah. Tapi saya tersenyum karena saya tahu setiap masalah pasti ada solusinya. Saya tersenyum bukan karena saya tidak pernah mengalami masa sulit. Tapi saya tersenyum karena saya tahu bahwa yang sulit ini tidak akan selamanya sulit. Situasi pasti akan berganti, semua akan baik kembali. Saya tersenyum bukan karena saya tidak pernah merasa hidup susah. Tapi saya tersenyum karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri menjalaninya. Ya, saya memilih untuk bersyukur dan berterima kasih. Dan tetap tersenyum karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Ada Tuhan di atas sana yang selalu menjaga dan melindungi. Hidup itu memang tidak mudah. Tapi jangan membuatnya lebih susah dengan berkeluh kesah. Kamu tidak bisa mengendalikan segala hal dalam hidupmu. Tapi kamu bisa mengendalikan hati dan sikapmu. Tapi saya sudah berusaha, Miss Mary. Tapi kok susah ya? Mau tahu nggak rahasianya? Saya kasih tahu ya. Senyum itu bahasa Inggrisnya smile. Ya, smile. You know what is smile?
Smile. See miracle in life every day. Ketika kamu bisa melihat hal yang ajaib dalam hidup kamu setiap harinya, itulah yang pasti bisa membuat kamu tersenyum dan bersyukur. Tersenyumlah. Berikan senyuman terbaik kepada orang-orang di sekitarmu. Tersenyumlah dan biarkan dunia tersenyum kepada kamu. Mungkin saja hidup memberikan kamu berbagai alasan untuk bersedih. Tapi ingat bahwa hidup juga memiliki berjuta alasan untuk membuat kamu tersenyum. Jadi, tersenyumlah walaupun hatimu sedang luka karena kecewa. Tersenyumlah walaupun dunia cuek dan tidak peduli kepadamu. Tersenyumlah walaupun yang di tanganmu tidak seberapa. Tersenyumlah walaupun cobaan berat sedang hadir dalam hidupmu. Tersenyumlah walaupun air mata sedang membasahi pipimu. Tersenyumlah walaupun rasa marah membendung di dada. Tersenyumlah walaupun tidak semua orang tahu derita yang ada di hatimu. Tersenyumlah karena kamu tahu semua pasti akan baik-baik saja. Tersenyumlah karena kamu tahu bahwa setiap hari di hidupmu adalah sebuah anugerah. Smile, see miracle in life every day. Ya, smile, see miracle in life every day. Saudara mau lihat banyak keajaiban dalam hidup saudara setiap hari? Siapa yang mau angkat tangan? Nah, coba senyum satu orang kepada 3 orang. Nah, kan bagus saudara, sehat saudara ya. Siap-siap melihat miracle every day in your life di tahun 2026. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang diawali dengan senyum. Ya, saudara, memang kita tahu senyum itu bisa hanya lip service. Ya, kita bisa senyum-senyum yang nggak tahu dalam hati kita. Tapi pujian tadi yang terakhir atau yang pertama, yang Jehovah Jireh, ya kan? Tuhan menyediakan. Tuhan itu sudah menyediakan. Kalau dalam pikiran kita itu sudah punya pikiran, Tuhan menyediakan, punya pengharapan sehingga membuat hati kita bersukacita dan kita bisa tersenyum. Kami yang berangkat pergi itu mengalami hal yang sama, saudara. Jangan dikira bahwa kalau kita pergi ada dalam rencana Tuhan, lalu tidak ada masalah. Ada masalah saudara, tetap kita menghadapi masalah. Tapi bagaimana cara kita menghadapi sesuatu karena kita tahu Jehovah Jireh. Lepaskan semua kekhawatiran, lalu dikatakan apa tadi? Pujian tadi mengatakan kekhawatiran dihancurkan. Terus ketenangan kuterima. Itu yang merupakan suatu hal yang luar biasa. Saya mau saksikan ya. Kemarin pada saat Tuhan itu menyuruh kami untuk doa di Alaska, yaitu suatu kota ya kecil yang namanya Leavenworth. Setelah itu menurut perjalanan itu kita harus pergi ke Vancouver karena hari itu saya harus khotbah hari Minggunya. Kita berangkat dari kota itu 2:30 pagi, saudara. Jadi kita tidur sebentar, terus akhirnya ayo cepetan kita bangun. Terus kita akan berangkat ke airport. Kita sampai di airport, nunggu sebentar, semuanya sudah beres, tiket-tiket semua beres semuanya. Kita masuk pesawat ceritanya. Saya mikir ini pesawat kok nggak jalan-jalan gitu. Harusnya jam 3 itu sudah take off, paling tidak jam 5 lah take off-nya gitu ya.
Enggak jalan-jalan. Hampir sejam lebih. Sedangkan kita itu connecting flight. Jadi nanti dari situ ke Seattle, dari Seattle ke Vancouver. Itu pindah pesawat. Kok aneh ya, ini kok enggak jalan-jalan. Tiba-tiba ada pengumuman, silakan semua penumpang keluar karena ada sesuatu maintenance yang akan diselesaikan di mesinnya. Waduh, ini ada apa lagi? Tapi saya bersyukur, ya udahlah kita nurut. Siapa tahu nanti kita justru naik pesawat ini ada masalah gitu loh. Ya udah kita turun, dikatakan begini, kamu nanti di bandara silakan makan-makan disebabkan karena kita nanti diberitahukan kapan mau berangkatnya. Saudara bayangin, lah sini gimana? Kita keluar semua ya makanlah seadanya karena masih terlalu pagi. Sampai jam 10 saudara, dari jam 2:30 itu kita nunggu sampai jam 10. Nah ini gimana ya kok kayak begini? Ya sudah, kita masih selalu bersyukur lah sama Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya. Mungkin lagi diganti pesawatnya dan sebagainya. Kita masih sukacita lah. Bersyukur terus. Di pengumuman akhirnya kita sampailah diumumkan naik pesawat lagi. Puji Tuhan. Kita semua naik pesawat. Ya. Udah naik pesawat terus akhirnya kita udah kasih tahu, kita ini connecting loh, kita ini connecting. Kita udah punya tiket nih. Yang kita akan berangkat jam yang ditentukan sudah. Sampai di Seattle, kita kan buru-buru nih untuk mengejar flight selanjutnya untuk pergi Vancouver. Sampai di sana, kan itu banyak itu orang yang ikut. Yang mau berangkat ke Vancouver tuh banyak, bukan hanya golongan kita aja tapi banyak penumpang yang lain. Di sana saya bilang udah Sophie yang ngurusin aja, dibantu sama Ibu Ayu. Udahlah kita nunggu aja di sini. Ditunggu. Ternyata dikatakan begini, pesawat penuh yang ke Vancouver. Kamu tidak bisa. Tapi kami menyediakan penginapan. Kita baru dapat flight jam 10 pagi. Paling tidak jam 10 atau jam 11 gitu. Iya besoknya kan. Tapi dikasih penginapan gitu. Nah sedangkan saya itu besoknya itu hari Minggu, kita berangkatnya tuh hari Sabtu. Saya khotbah jam 10. Ya kan ini udah gak mungkin kan. Kalau kita nginep lagi walaupun dikasih penginapan. Tapi kan ini gak bisa, sayanya khotbah jam 10. Panik. Ya. Terus ini gak bisa. Sophie ngotot gak bisa ini hari ini. Tetap mereka bilang gak bisa. Pesawatnya penuh, kamu gak dapet seat. Jadi kan kitanya bingung. Wah Sophie udah panik sekali gitu ya. Ini gimana? Terus udah kayak gitu dikatakan. Nah bagasi kita bagaimana? Ya nanti tunggu 4 jam lagi. Nanti bagasinya baru keluar. Itu dapat dikatakan Sophie itu stres banget. Stres banget, wis kelihatan dia mukanya begitu ketemu sama kita, wis stres banget. Ya saya juga ini jadi bagaimana, tapi kita tahu Jehovah Jireh. Saudara percaya ya, Tuhan selalu menyediakan. Lepaskan semua kekhawatiran dihancurkan dan ketenangan kita terima. Jadi akhirnya ya sudahlah, kita keluar aja gitu. Naik kendaraan karena dari Seattle ke Vancouver walaupun itu dari Amerika ke Kanada itu hanya sekitar 2,5 jam. Udah naik kendaraan, tapi kita bingung. Akhirnya saya telepon ke pasukan Seattle. Mereka juga waktu itu ikut sama-sama ke Alaska.
Ini kita ngalami problem, saya bilang. Jadi harus kita naik kendaraan. Mengenai masalah itu tiket di refund segala macam itu nantilah. Pokoknya kita harus pergi ke Vancouver. Mereka baru mau pulang ke rumahnya. Begitu dapat telepon, jadi bagaimana? Naik mobil, saya bilang gitu. Oke, kita anterin. Luar biasa pasukan Seattle itu. Betul-betul luar biasa. Kita anterin, nggak apa-apa. Saya balik lagi ke bandara untuk mengangkut ini semuanya barang dan menuju ke Vancouver. Saya tuh berpikir ya, begitu luar biasa cekatannya. Kalau kita punya banyak link tuh saudara. Terus mana masalah bagasi kan? Ini bagasinya bagaimana? Tuhan selalu menyediakan pertolongan, saudara. Jadi akhirnya ada orang yang mengatakan, kamu ini kenapa kok lagi keadaan seperti panik gitu. Ngomong ke Ibu Ayu. Ya soalnya bagasi kita nggak keluar, kita harus pergi ke Vancouver. Nggak taunya bagasi kita tuh keluar. Nah ini sih bagasi kita. Terus diambilin sama kita. Ya, nggak harus nunggu 4 jam lagi. Udah bagasinya keluar. Puji Tuhan semuanya. Lalu sudahlah kita makan di Seattle dulu. Itu kita ketemu di kayak ya mall kecil lah gitu. Kita makan. Nah selesai itu kan kita makan seadanya aja di situ makanan apa. Nah, Sofi ini mesenin ya kalau di sini sih kayak Kentucky gitulah. Jadi satu box gitu isinya ayam sama nasi gitu saja udah. Lalu saking bingungnya kan kalau kita itu kan ada dikasih kayak apa sih namanya yang alarm tuh. Kalau titit berarti pesanan kamu sudah selesai. Itu dia sudah tidak mikirin gitu. Panik banget, stres banget gitu. Sampai dibawa pulang itu. Ke bawah, alarmnya saking udah bingung sekali. Sampai dia nangis. Dia nangis di kamar mandi segala macam ya. Aduh Tuhan, aku tuh stres banget gitu. Nah, udah akhirnya selesai. Ya kita semua naik mobil. Nah, sudah selesai dianterin sama dua orang dari Seattle. Udah. Lalu naik mobil. Itu wanita-wanita loh, bukan pria ini. Itu benar-benar pahlawan, Sri Kandi benar-benar kuat, gagah gitu ya. Pokoknya kita anterin sampai di Seattle. Ya, iya sudah oke. Nah, saudara tahu nggak? Kan harus lewat border. Ya, border itu tempat kepengecekan bahwa dari Amerika menuju Kanada kamu itu punya visa atau tidak. Biasanya itu penuh banget. Biasanya antrinya luar biasa. Dan biasanya itu kadang-kadang kita disuruh turun gitu, diperiksain satu-satu. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya berdoa, Tuhan tolong si Tuhan bagaimana caranya supaya semuanya Engkau yang atur. Jehovah Jireh, Tuhan selalu menyediakan. Jadi nggak usah takut dan khawatir ngadepi segala-galanya. Benar saudara. Akhirnya sampai di sana sepi. Wah, saya bilang Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik. Kita pas ketemu sama polisinya yang baik gitu. Dia tanya, kamu pergi kemana? Mana paspornya? Kita kasihkan teman kita ini yang ngasih semuanya. Orangnya ada berapa? Cuma diintip-intip gitu aja. Gak disuruh turun, gak apain. Langsung diserahkan kembali paspor kita. Jalan cepat. Kira-kira 2 jam lebih, 2 jam setengah lah udah nyampe saudara. Sampai di Vancouver cukup malam dan saya bilang terima kasih Tuhan. Mau tidak mau besoknya tetap kita bisa pelayanan di Vancouver. Ya. Jadi ini salah satu hal yang saya ingin sampaikan sesuai dengan tema hari ini, smile ya. Bahwa Tuhan selalu menyediakan. Tuhan selalu menyediakan. Tuhan selalu buka jalan ya.
Di mana tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Percayalah tahun ini apapun yang kita akan alami, percayalah ya. Tuhan sudah menyediakan. Lepaskan dirimu dari apa? Kekhawatiran. Karena apa? Dikatakan bahwa semua keresahan kita, semua kesukaran kita, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Amin. Ya, saya ucapkan juga selamat tahun baru dalam menghadapi apa-apa yang baru, supaya deklarasi tahun ini menjadi kenyataan. Big to big. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Lepaskan diri kami dari roh kekhawatiran ya Tuhan. Karena masa-masa ini kami tahu ada perkara-perkara yang cukup mengerikan yang Engkau kasih tahu kepada kami untuk tahun ini. Tapi kami tidak mau terfokus dengan perkataan sesuatu hal yang sangat mengerikan. Tapi kami mau berfokus kepada Jehovah Jireh. Engkau Bapa yang sudah menyediakan segala-galanya. Biarlah pikiran kami, jiwa kami, hati kami dipenuhi perkataan ini Tuhan. Jehovah Jireh. Engkau Bapa yang sudah menyediakan segala sesuatu. Ada kesukaran, pasti ada solusi. Kami percaya akan hal ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan. Bersyukur kepadamu. Ini hari yang ke-6. Kami memasuki lembaran tahun ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi, seperti kemarin kami mendengar di daerah Lubunta, banjir Tuhan. Tapi kami percaya kesukaran apapun, Engkau pasti akan memberikan solusi. Kami berdoa untuk bencana-bencana alam yang mau tidak mau Kau izinkan terjadi. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Supaya apapun yang Kau izinkan, Engkau Jehovah Jireh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, semua bencana alam, musibah yang terjadi, Engkau tolong Tuhan. Engkau yang akan memberi kekuatan kepada anak-anak-Mu untuk mengatasinya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya, semua kabinet, DPR, MPR maupun kepala-kepala daerah. Kami minta Kau berikan kepada mereka hikmat-Mu. Kau berikan kebijaksanaan, roh takut akan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk semua masalah dalam hidup kami. Kami mau persembahkan kepadamu. Biarlah firman hari ini menjadi kekuatan buat hidup kami. Kami mau menyerahkan semua beban kami kepadamu saat ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk penginjilan biar sampai ke ujung bumi. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Biarlah semua rencana-Mu untuk tanggal 13 ini Engkau yang beracara. Sampai segala sesuatu persiapan yang kami persiapkan saat ini benar-benar kami tahu Engkau Jehovah Jireh. Terima kasih untuk semuanya.
Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu karena kami tahu Engkau Bapa yang menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak urapan-Mu, minyak percepatan yang Engkau siapkan buat kami. Biar akan masuk dalam percepatan-Mu untuk terbang tinggi dari satu puncak ke puncak yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah seluruh hidup kami ada di dalam pengcoveran. Semata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Kau terus lingkupi kami dengan percepatan yang daripada-Mu. Semua ketegar-tegukan kami Kau hancurkan. Kau berkati usaha dan pekerjaan kami hari ini ya Tuhan. Dan perjalanan kami hari ini. Biar kami berjalan dalam jalan yang Kau tentukan. Sekalipun ada masalah, kami tahu Engkau Jehovah Jireh. Persoalan apapun kami percaya Engkau yang akan menyelesaikannya. Ini tangan kami percaya Tuhan. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua yang belum terbuka dengan kunci kelimpahan ini Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang menjadi jatah kami terima dengan utuh. Dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berjalan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.